Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan keempat Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 11 ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, Ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?
Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Mereka menjawab, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jalan kesempurnaan. Filosofi hidup dari timur mengatakan, manusia bijaksana mencintai air, manusia sempurna mencintai pegunungan, manusia bijaksana berperilaku seperti air, manusia sempurna tinggal tetap seperti gunung, manusia bijaksana hidup dalam sukacita, sementara manusia sempurna hidup lama dan terasa bosan. Kesempurnaan kadang hanya akan menciptakan kekakuan yang bisa melahirkan rupa-rupa perasaan negatif. Tidak jauh dari kenyataan itu, kisah Injil hari ini menggambarkan mereka yang mengharapkan kesempurnaan dalam diri Yesus sesuai nubuatan. Tidak heran mereka kecewa ketika menyadari realitas asal dan identitas manusiawi Yesus. Mereka gagal paham sehingga tak mampu menggunakan jalan kebijaksanaan untuk melihat dan merasakan sukacita yang datang menyertai Yesus, Sang Mesias, Sang Nabi. Saudara-saudariku terkasih, di dalam lika-liku hidup kita pun sering demikian. Tidak jarang kita terobsesi pada kesempurnaan, pada yang perfect, tapi adakah sesuatu yang diciptakan sempurna? Jelas tak ada. Walau tidak ada yang diciptakan secara sempurna, tapi kita mesti yakin dalam iman bahwa kita tidaklah diciptakan tanpa kesempurnaan, kita adalah sempurna dalam ketidaksempurnaan. Untuk sampai pada pemahaman ini, tentu kita membutuhkan jalan kebijaksanaan. Karena jalan kebijaksanaan ini bukanlah jalan yang mudah, maka adalah baik kita belajar dari Yesus sendiri. Yesus akan menuntun kita pada jalan cinta dan kesetiaan kepada Allah, kepada Bapa kita yang sudah jauh lebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Pada jalan cinta kasih dan pengampunan pada sesama, yang adalah anugerah terindah dalam hidup bersama ciptaan lainnya. Dan pada jalan rahmat yang memampukan kita menghadirkan damai dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Yeremia dalam bacaan pertama melukiskan Tuhan yang sempurna itu adalah Dia yang selalu memperhatikan perkara kita, sekalipun kita ciptaannya,
sering tak sanggup mencapai kesempurnaannya. Kiranya Yesus sendiri yang akan membantu kita sampai pada kesempurnaan Bapa lewat jalan penebusan yang telah dinyatakan dalam hidup kita semua. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.